warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilandai Felmisa dengan NPM 4121210021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan dosen pembimbing Pak Hari Nufuzon. Yang pertama ada data tapak. Untuk lokasi pada tapak ini terdapat di Jalan TB Simatupang, Kota Jakarta Selatan dengan luas lahan 17.000 meter persegi. Dan untuk kondisi tapaknya, kondisi pada tapak ini adalah lahan kosong yang sebagian adalah pemukiman di belakangnya. Tetapi lahan tersebut sudah dibongkar dan kembali menjadi lahan kosong. Kondisi sekitar tapak juga cukup strategis karena kawasan ini termasuk area pabrik untuk pembangunan komersial dan bangunan lainnya. Selanjutnya adalah kriteria tapak. Untuk kelebihan pada tapak, yang pertama, lokasi strategis. Lalu yang kedua, tapak dekat dengan pusat kota. Yang ketiga, tapak mudah diakses oleh transportasi umum. Dan kekurangan pada tapak ini adalah yang pertama, kepadatan kendaraan pada jalan utama. Dan yang kedua, kebisingan dari sisi jalan utama cukup tinggi. Selanjutnya adalah data lingkungan dan sirkulasi tapak. Untuk data sekitar lingkungan, terdapat SPBU Pertamina, ada Hotel Aston Priority Simatupang, lalu ada Stasiun Tanjung Barat. Untuk sirkulasi jalan pada tapak ini, terdapat Tol Pondok Pinang TMII dan Jalan TB Simatupang sebagai jalan utama. Selanjutnya adalah analisis topografi dan utilitas. Untuk analisis topografi, kontur pada tapak ini terbilang cukup bergelombang, tetapi masih bisa menjadi kontur yang layak untuk ditempatkan masa bangunan. Dengan respon desain, untuk memudahkan dan minimalisir adanya genangan, maka dilakukan cut and fill pada kontur dengan ketinggian yang sama rata. Lalu selanjutnya adalah analisis utilitas. Banyak utilitas pada existing yang mendukung potensi lingkungan pada sekitar tapak. Penataan sistem utilitas menentukan pada tapak cukup tertata dengan baik dan menambah kesejahteraan dan keindahan pada sekitar site. Lalu dengan respon desain, penataan kembali tiang listrik pada area tapak agar tidak mengganggu sirkulasi, dan terdapat ruang MS sebagai tempat menyimpan energi cadangan untuk alternatif pada site. Selanjutnya adalah analisis iklim, matahari, dan angin. Untuk analisis matahari, area bagian sisi timur merupakan bagian yang terkena matahari terbit atau matahari pagi. Dan untuk bagian sisi barat merupakan area yang terkena sinar matahari terbenam. Untuk bagian barat ini terdapat bangunan yang tinggi di sampingnya, sehingga menutupi sebagian area tapak dari sinar matahari langsung. Selanjutnya, respon desainnya dengan menambahkan pohon atau vegetasi di setiap sisi tapak, dan bagian sisi timur bangunan yang memungkinkan menggunakan double stick fasad agar radiasi matahari langsung terhalang. Lalu selanjutnya adalah analisis iklim angin. Untuk arah angin dari utara menuju ke arah selatan pada pagi hari, dan untuk arah angin dari arah barat laut menuju arah utara dan timur jadi pada malam hari. Dengan respon desain, menambahkan pohon atau vegetasi di setiap sisi tapak dan bangunan agar mengurangi kecepatan angin bangunan. Lalu memberikan vegetasi pada bangunan yang menghadap sumber datangnya angin sebagai penghalang cahaya alami. Selanjutnya adalah analisis view dari dalam. Untuk sekitar view dari dalam tapak merupakan lahan kosong yang sebagian terdapat di samping bangunan. Dengan respon desain, penambahan tanaman di sebagian view dari dalam agar memperindah tapak, dan penambahan objek seperti patung atau tanaman yang berbentuk sebagai point of view. Lalu selanjutnya adalah analisis view dari luar. Sekitar view dari luar tapak merupakan area tertutup yang dimana lahan ini terdapat pembatas tembok yang cukup tinggi, sehingga view dari luar tidak bisa melihat ke arah dalam. Dengan respon desain, pada area depan tapak terdapat halte atau plaza yang digunakan untuk jalur pejalan kaki sebelum memasuki ke area dalam tapak, dan pemberian identitas pada area depan tapak agar pengunjung tahu pada tapak ini. Selanjutnya adalah analisis vegetasi dan kebisingan. Untuk analisis kebisingan, terdapat analisis kebisingan tingkat tinggi dengan berwarna merah dan warna biru dengan kebisingan tingkat sedang. Untuk di jalan utama atau jalan TB Simatupang, kebisingan cukup tinggi karena berlalu lalang kendaraan yang terbilang ramai dan padat. Dan untuk kebisingan pada sedang, terdapat area di samping tapak yang merupakan area permukiman.
Dengan respon desain, pemberian vegetasi untuk meminimalisir kebisingan suara kendaraan dan menggunakan tembok masuk sebagai peredam. Untuk analisis vegetasinya, pada tapak ini terdapat rumput liar sehingga tidak ada vegetasi yang bisa dipertahankan. Maka penanaman kembali dan penataan vegetasi untuk lanskap dari tapak. Lalu penanaman tanaman hias sebagai penutup sirkulasi jalur pejalan kaki. Selanjutnya adalah analisis sirkulasi dan pencapaian. Untuk analisis pencapaian, area entrance dan area keluar dibedakan agar memperlancar sirkulasi kendaraan. Dan jalan penghubung antar kawasan yang dilalui oleh banyak kendaraan umum menggunakan pencapaian menuju tapak, maka dari itu disediakan halte untuk transportasi umum seperti bus atau ojek online. Lalu selanjutnya ada analisis sirkulasi. Terdapat jembatan penyeberangan orang di depan tapak dan jalur pedestrian yang sudah tersusun rapi. Dengan respon desain, bagian area depan akan dijadikan sebagai plaza atau area bebas dari kendaraan untuk pejalan kaki. Dan terdapat area sirkulasi untuk pejalan kaki yang dilindungi oleh selasar sebagai peneduh. Lalu terdapat juga gedung parkir kendaraan otomatis agar tidak memakan tempat yang lebih luas dan menampung lebih banyak kendaraan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan ruang untuk apartemen. Untuk hunian A dan hunian B, yang membedakannya adalah untuk hunian A ini terdapat 2 kamar tidur dan hunian B ini terdapat 1 kamar tidur. Untuk kategori pengguna terdapat pengelola, laundry, aula, keamanan, musola, servis, petugas kebersihan, area fitness, minimarket, dan penunjang kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya adalah analisis besaran ruang apartemen. Selanjutnya analisis besaran ruang apartemen. Selanjutnya adalah analisis besaran ruang untuk apartemen. Lalu selanjutnya adalah analisis aktivitas kebutuhan ruang exhibition center. Terdapat kategori pengguna, pengunjung, pengelola, servis, kepala divisi, direksi, pendiri stand atau yang mendirikan pameran, pekerja food court, tamu undangan, petugas keamanan, petugas kebersihan, penyelenggara, dan penunjang kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah analisis besaran ruang exhibition center. Berikutnya adalah analisis program ruang apartemen dan exhibition center. Untuk apartemennya tersendiri terdapat 8 lantai dengan lantai yang berbeda-beda. Lalu untuk exhibition terdapat 2 lantai. Selanjutnya adalah analisis hubungan ruang apartemen. Untuk pink adalah area publik, untuk orange adalah semi publik, lalu yang biru ada privat, dan yang abu-abu terdapat service. Selanjutnya, analisis perubahan massa. Yang pertama ada bentuk massa bangunan untuk terhadap site. Yang pertama, menentukan luasan site pada tapak yang dipilih. Lalu yang kedua, mengecilkan site untuk sepadan bangunan. Yang ketiga, membentuk sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Lalu yang keempat, site dibagi menjadi 4 massa bangunan dan 3 lokasi parkir. Lalu massa bangunan dinaikkan untuk memenuhi fungsi ruang dan ketinggian level yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, bentuk massa dipecah dengan ketinggian dan bentuk berbeda dan menggunakan udara cahaya. Selanjutnya adalah konsep bangunan. Konsep bangunan pada tapak ini adalah green building. Kenapa green building? Karena arsitektur hijau merupakan konsep untuk meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan ataupun manusia dan dapat menghasilkan tempat yang lebih hidup dan sehat. Tujuan utama dari green arsitektur ini menciptakan eco-design atau arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi dalam bangunan mempengaruhi kenyamanan penghuni, maka dari itu dapat upaya penerapan untuk green building. Yang pertama ada kualitas udara dan ruangan, yang kedua penggunaan material, yang ketiga konservasi dan efisien energi, dan yang keempat sirkulasi pencahayaan dan kelembaban. Lalu selanjutnya adalah block plan. Berikutnya adalah site plan. Lalu ada potongan site. Lalu selanjutnya adalah mid-rise atau apartemen. Berikut adalah denah lantai 1 yang rata-rata lantai 1 ini merupakan area pengelola. Untuk lantai 2-nya adalah area publik seperti
fitness area, minimarket, kafe, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya denah lantai 3 adalah denah kamar hunian A. Dan lantai 6 sampai 7, 8 merupakan denah hunian B. Selanjutnya adalah potongan. Berikut adalah detail arsitektur, yaitu pintu geser dan jendela. Selanjutnya ada tampak depan dan tampak belakang apartemen. Dan tampak samping kanan, tampak samping kiri apartemen. Dan selanjutnya adalah jaringan sistem air bersih dan air kotor pada apartemen. Terakhir adalah interior kamar unit A dan kamar unit B. Selanjutnya adalah wingspan atau exhibition center. Di lantai 1 terdapat exhibition hall, food court, lobby, dan lain-lain. Lalu di lantai 2 terdapat exhibition hall B dan check-in area serta pre-function area. Berikut adalah potongannya. Selanjutnya adalah tampak bagian depan dan tampak bagian belakang. Lalu tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Lalu terdapat perspektif dari site ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.